Pemirsa, apakah Anda pernah ditinggalkan oleh agen asuransi Anda? Pagi ini kita akan membahas apa saja langkah yang harus kita lakukan jika agen asuransi kita meninggalkan kita. Bersama saya Chandra Dewi, kita akan membahasnya tentunya dalam Cerdas 5 Menit. Dan bersama saya di studio Metro Manulife telah hadir Bapak Muhammad Irsan, Head of Training and Development dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Irsan. Pagi Chandra. Pak Irsan, jika agen asuransi kita meninggalkan kita, pindah ke perusahaan lain barangkali ini ya Pak ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Oh, kalau seorang agen pindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain, seharusnya perusahaan tersebut menyediakan yang disebut agen pengganti. Ini yang dilakukan di perusahaan kami, yaitu Manulife Indonesia, bahwa seorang agen apabila meninggalkan perusahaan kita tidak menjadi perwakilan dari perusahaan Manulife lagi, maka perusahaan berkewajiban untuk menyediakan agen pengganti yang memberikan layanan yang sama kepada nasabah tersebut. Jadi nasabah tidak harus untuk mencari kemudian agen asuransi lain, tapi disediakan oleh perusahaan, gitu ya Pak betul. ya. Nah, tapi agen penggantinya, apakah kita bisa memilihnya atau bagaimana? Pada prakteknya sebetulnya kita bisa memilih dari sisi misalnya gini, saya tinggal di satu daerah di mana tetangga saya adalah seorang agen juga yang bekerja di Manulife misalnya. Nah, pada saat agen yang tadinya menjual program asuransi jiwa ke saya meninggalkan perusahaan tersebut, maka saya bisa memilih agen yang tinggal di dekat rumah saya dengan alasan hubungan baik dan sebagainya. Tetapi pada dasarnya perusahaan yang mempunyai kewajiban untuk menyediakan agen tersebut. Artinya boleh aja milih, nanti perusahaan yang akan menentukan apakah agen tersebut juga performansnya bagus sehingga mampu memberikan pelayanan yang tetap sama terhadap nasabah tadi. Oke, tapi kalau berbicara mengenai penyebab, sebenarnya mengapa sih bisa terjadi seorang agen itu meninggalkan nasabahnya, Pak? Banyak hal yang menyebabkan agen asuransi meninggalkan perusahaan yang lama. Pada umumnya performance. Kita tahu sendiri bahwa seorang agen asuransi sebagai tenaga pemasaran pasti mempunyai yang namanya target penjualan dan sebagainya. Nah, pada saat pencapaian terhadap performance tersebut sangat rendah, semua perusahaan mempunyai kriteria-kriteria. Kapan seorang agen dianggap tidak perform dan tidak bisa lagi mewakili perusahaan tersebut. Maka pada saat itu biasanya perusahaan atau agen kedua belah pihak memutuskan hubungan kerjasamanya. Oh gitu, jadi pastinya ini setiap perusahaan asuransi memiliki standar kriteria sendiri yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang agen asuransi. Betul. Ya. Seperti apa standarnya? Contoh kalau di Manulife, seorang agen yang mempunyai target setiap bulan, kemudian dia tidak menunjukkan performansnya dalam beberapa bulan, misalnya 4 bulan terakhir, maka perusahaan mempunyai hak untuk memutuskan hubungan tersebut. Kenapa? Karena nasabah juga pastinya akan melayani kekurangan di dalam pelayanan. Karena agen ini kan otomatis juga tidak bekerja dengan penuh, sehingga belum tentu dia menghubungi nasabah-nasabah yang sudah dimiliki. Itu salah satu contohnya. Jadi intinya kenapa itu dilakukan oleh perusahaan adalah untuk menjaga agar pelayanan ke nasabah tetap berjalan dengan baik. Oke, nah jika agennya itu tidak memenuhi tanggung jawab, itu memang ada sanksinya kah? Apakah akan ditegur oleh perusahaan atau bagaimana? Sanksinya itu bermacam-macam. Mulai dari teguran, kemudian juga bahkan sampai ke yang kita sebut di asuransi itu termination. Termination itu adalah pemutusan hubungan kerja. Karena kenapa dilakukan? Karena performance mereka memang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan sejak awal. Karena pada saat pertama kali orang masuk menjadi agen sudah dijelaskan bahwa ini yang harus dilakukan, ini target yang akan dicapai, dan ini reward dan punishment apabila hal itu tercapai atau tidak tercapai. Jadi ini adalah perjanjian kedua belah pihak. Nah, pada jika akhirnya ini seorang agen tidak memegang nasabah itu lagi ya Pak, yang barangkali pindah ataupun berhenti di perusahaan tersebut, ia berkewajiban tidak sih untuk membicarakannya, paling tidak memberitahukan kepada nasabahnya bahwa ia tidak lagi menjadi agennya? Kalau mengenai hal itu secara tanggung jawab moral harusnya iya. Dia menghubungi nasabah-nasabahnya menyatakan bahwa dia tidak lagi bekerja mewakili perusahaan tertentu. Ya kan? Jadi yang seharusnya dilakukan adalah nasabah yang sudah membeli polis tersebut tetap memelihara polisnya ada di perusahaan yang sebelumnya. Karena itu ada agen pengganti. Iya, karena tetap akan dilayani oleh agen pengganti tadi. Oke, baik. Pak Irsan, terima kasih banyak atas informasi yang diberikan nih Pak ya. Dan pemirsa, saya Chandra Dewi harus mengakhiri perbincangan kita tentunya dalam Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial episode kali ini. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh